Resiko ergonomi ini erat kaitannya dengan manual material handling atau pekerjaan yang dilakukan secara manual, postur kerjanya, kemudian bagaimana pencegahan resiko ergonomi itu sendiri, baru kemudian akan saya kaitkan dengan penyakit akibat kerja. Oke, untuk resiko ergonomi yang paling banyak itu terkait muskuloskeletal disorder atau keluhan atau gangguan pada muskulo atau otot dan skeletal tulang rangka yang diakibatkan karena kerja. Contohnya banyak, yang paling sering memang kasus low back pain, kemudian HNP, hernia nukleus pulposus, carpal tunnel syndrome. Nah, ini pegal, kaku pada bahu, kelelahan, kram, sakit leher, pegal linu, nyeri. Nah, ini masuk dalam muskuloskeletal disorder. Low back pain sendiri di Indonesia itu prevalensinya 18%. Kecil, tapi kalau dibandingkan dengan penyakit-penyakit lainnya, ini cukup besar. Ya, terutama untuk penyakit yang masuk dalam muskuloskeletal disorder tadi, di mana 85% penyebabnya itu non-spesifik, artinya memang orang mengeluhkan low back pain itu tidak melulu dikarenakan kerja ya, atau dikarenakan misalnya HNP gitu, tetapi bisa jadi di situ ada kelainan di jaringan lunak atau cedera otot, ligamen, spasme pada area tulang belakangnya ataupun di otot di sekitar tulang belakangnya. Bahkan ada beberapa penyebab lainnya. Kalau penyebab lainnya ini bisa menjadi serius spesifik, misalnya ada fraktur, retak atau patah di vertebra tulang belakangnya, ada infeksi ataupun tumor yang pada organ di sekitar tulang belakangnya. Keluhannya sama, sakit pada low back pain atau pada punggung bagian bawah. Nah, penelitian terkait low back pain memang semua nyeri-nyeri neuropatik ya, sakit pada saraf yang terjadi di area bawah. Oke, kalau kita lihat tulang punggung kita dibuat beruas-ruas terdiri dari 4 segmen, di mana paling atas itu area leher terdiri dari 7 ruas, kemudian area dada ada 12 ruas, kemudian area lumbal ada 5, sakrum ada 5 juga. Dibuat beruas-ruas, kenapa? Memang fungsi dari tulang punggung itu untuk membuat tubuh kita tegak berdiri, tetapi tubuh kita kan juga mobile ya, kadang kita juga membungkuk atau ke samping ataupun berputar, makanya tulang punggung itu dibuat beruas untuk memudahkan pergerakan tersebut. Bisa dibayangkan kalau tulang punggung kita itu seperti tulang rangka gitu yang tulang pipa gitu sehingga kita tidak bisa bergerak. Karena beruas-ruas tadi, tengahnya itu ada intinya, ada nukleusnya. Dan nukleusnya juga bukan berupa padat, tetapi dia seperti gel untuk mengikuti kalau diskusnya atau ruas-ruas tadi itu bergerak. Permasalahan sering terjadi pada area lumbal kelima dan sakrum pertama. Di sini dikarenakan ruas pada sakrum ini dia immobile, tidak bisa bergerak. Nah, bisa dibayangkan kalau kita misalnya bergerak seperti per ini ya, maka ruas yang depannya kan juga ikutan bergerak. Kalau kita membungkuk, maka ruasnya kan juga ikut membungkuk. Tetapi jika pada area sakrum ini dia immobile, maka begitu membungkuk, ruas di lumbal kelima itu akan menekan pada sakrum ruas pertama itu juga akan semakin besar karena sakrumnya tadi tidak ikutan bergerak ke depan. Maksudnya seperti itu. Sehingga memang banyak kasus di area low back pain karena tekanan pada sakrum satunya tadi itu yang membuat semakin besar. Kalau HNP dikarenakan tadi intinya itu adalah berbentuk gel atau cairan, kalau tertekan terus-menerus maka namanya cairan kan akan mencari jalan keluar. Akhirnya dia keluar di sela-sela diskusnya, sela-sela ruasnya. Seperti ini gambarnya sehingga kita bisa menyebutkan hernia. Hernia itu sesuatu yang keluar dari normalnya. Karena terjadi di area tulang belakang, maka disebut sebagai hernia nukleus pulposus karena nukleus yang keluar. Penyebab dari low back pain itu banyak. Bisa diakibatkan kelainan pada saat janin, kemudian tekanan atau beban fisik yang berlebih. Nah, di sini perempuan dan lansia menjadi populasi yang sangat rentan dikarenakan perempuan misalnya kalau dia sedang hamil otomatis tekanan pada tulang belakangnya juga semakin besar. Lansia di sini dikarenakan
kekuatan tulangnya, kepadatan tulangnya yang juga semakin menurun sehingga tekanan di area tulang belakangnya juga semakin besar. Kemudian peradangan. Nah, kalau peradangan ini laki-laki lebih banyak karena kan memang kasus radang di organ prostatnya itu keluhannya juga dirasakan pada punggung bagian bawah. Kemudian jika ada tumor, kanker, gangguan metabolisme, nah ini kalau misalnya terkena osteoporosis ya pada kelompok lansia ataupun menopause pada kelompok wanita. Kemudian adanya gangguan psikologis. Psikologis ini psikosomatis, kadang-kadang kita kalau stres atau kalau sedang banyak tekanan gitu, salah satu dampaknya misalnya merasakan pusing. Nah, ini juga ada beberapa orang yang merasakan juga sakit pada punggung bagian bawah. Faktor resiko LBP yang lainnya, usia, kasus terbanyak terjadi pada populasi yang berumur di atas 50 tahun. Jenis kelamin wanita lebih banyak seperti tadi yang saya sebutkan karena wanita juga menstruasi sehingga kehilangan kalsium dalam darahnya, kemudian juga mengalami menopause yang terjadi perubahan hormon. Kemudian indeks massa tubuh di mana orang dengan obesitas otomatis juga resikonya lebih besar terkena low back pain karena tulang belakangnya menyangga beban tubuhnya juga semakin berat. Kemudian postur kerja akan mempengaruhi terutama lagi kalau postur kerjanya juga ditambah melakukan pekerjaan yang manual. Kemudian olahraga, nah ini kalau olahraganya terlalu over exertion ya, nah ini menyebabkan juga resiko low back pain. Terima kasih banyak atas perhatiannya.